Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Sayana Waruci dengan NIM 40040323650078. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Di sini saya sedang melakukan presentasi ataupun menjelaskan mengenai dari mata kuliah praktikum Sistem Pengendali Elektrik kelas C, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai kontrol motor DC dan juga interface Qt dengan prompt AI. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini kita punya dua software ataupun dua aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu editor AI dan juga platform IO. Jadi, apa sih itu editor AI? Jadi, editor AI adalah suatu perangkat lunak pengolah dari kode ataupun teks yang dilengkapi oleh kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat dan juga secara akurat. Yang dimana editor ini tuh mampu memberikan saran ataupun secara kode otomatis melengkapi sintaks dan juga akan mendeteksi kesalahan hingga menjelaskan atau menghasilkan potongan code berdasarkan perintah pengguna ataupun prompt yang akan kita berikan. Jadi adanya AI ini tuh proses menulis, memperbaiki dan juga memahami code-nya itu menjadi lebih efisien. Kemudian di sini yang kedua yaitu ada platform IO. Ini mana platform itu pengembangan lah ataupun dari IDE yang digunakan untuk pemrograman dalam sistem tertanam seperti Arduino, ESP32 dan juga STM32. Yang mana tuh platform IO ini akan menyediakan manajemen library, konfigurasi proyek, kompilasi, dan juga proses upload program dalam satu lingkungan yang secara terstruktur. Dan juga pada platform ini umumnya itu terintegrasi dengan Visual Studio Code ataupun VS Code. Jadi lebih memudahkan pengembangan firmware karena mendukung banyak board, framework, dan juga otomatisasi tanpa perlu pengaturan manual secara rumit. Oke, jadi kita akan menjelaskan instalasi editor AI dan juga platform IO. Jadi untuk instalasi Cursor atau sebagai editor AI bisa kita mulai dari aplikasi Cursornya itu sendiri dari situs resminya, yang kemudian nanti akan kita jalankan gitu file instalasinya seperti aplikasi biasa, yang kemudian setelah selesai Cursor itu bisa dapat digunakan secara tanpa konfigurasi yang rumit dan juga untuk pemrograman Python. Dan pengguna itu hanya perlu memastikan Python-nya itu udah terpasang di komputer agar kode dapat dijalankan dan diuji. Sehingga dengan Cursor, proses belajar dan pengembangan program Python menjadi lebih efisien karena editor ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menulis kode, tetapi juga sebagai asisten yang akan membantu memahami dan menyelesaikan masalah pemrograman. Kemudian di sini ada instalasi platform IO. Mungkin sebelum kita lanjut, aku akan sedikit memberikanlah bentuk dari instalasi Cursor. Ini kita bisa cari aja pada Cursor AI. Nanti akan langsung muncul di situs resminya ini. Kita bisa milih yang download. Kemudian ini kita bisa memilih kalian memakai softwarenya itu, memakai perangkatnya itu apa, Mac kah, atau Windows ataupun Linux. Biasanya kan di Windows ini nanti bisa di-download aja, nanti lalu bisa di running pada di dokumennya itu sendiri. Begitu. Nanti bisa di-run nanti kalau misalnya udah terdownload gitu ya. Ini nanti bisa di running aja. Mohon maaf apabila terkendala dalam laptop. Mungkin seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan kurang lebih, karena software tidak bisa dibuka sedang nge-lag laptop saya.
Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai instalasi dari editor AI ataupun dari platform IO. Ini masih belum bisa ya, nanti saya kabarin. Jadi di instalasi platform IO ini tuh juga menggunakan Python yang memerlukan Python. Karena platform IO itu umumnya lah berbasis dari Python. Yang dimana langkah awalnya tuh kita bisa memasang Python terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ngebuka dari terminal ataupun command prompt-nya. Dan kita bisa menjalankan perintah dari instalasi platform IO menggunakan pip. Kemudian setelah proses dari instalasi itu selesai, maka platform IO itu dapat dijalankan melalui terminal atau diintegrasikan dengan Visual Code, VS Code. Kemudian Python itu juga berfungsi penting dalam menjalankan toolchain, manajemen library, serta proses build dan juga upload program ke microcontroller. Sehingga dengan Python yang sudah terpasang dengan benar, maka platform IO dapat bekerja secara stabil dan juga efisien untuk pengembangan sistem tertanam. Ini sudah, nanti bisa kita open project aja. Ini karena sudah terintegrasi ya. Ini bisa di running sesuai kita mau seperti apa, mau ngepromnya seperti apa. Seperti itu kurang lebih penggunaan kursor. Boleh kita lanjut. Kontrol PWM, motor DC, dan juga menggunakan user interface atau UI menggunakan Python, Qt, editor AI, dan juga platform IO. Jadi, editor ini berfungsi sebagai alat bantu utama saat menulis ataupun mengembangkan code. Yang dimana editor ini seperti kursor itu akan proses pembuatan program menjadi lebih mudah. Karena AI itu dapat membantu menyusun logika kontrol PWM, menjelaskan fungsi code, serta memperbaiki error pada program microcontroller maupun Python Qt. Dan ketika membuat UI ataupun user interface dengan Qt, PQt atau PWSite, editor AI sangat membantu dalam menulis struktur antarmuka dan pengaturan tombol, kemudian slider kecepatan motor, dan juga koreksi sinyal dan slot. Selain itu, hal ini tuh juga membuat pengembangan antarmuka tuh secara lebih cepat, rapih, dan juga minim kesalahan. Selanjutnya ada platform IO. Jadi platform IO ini tuh digunakan untuk pengembangan program pada sisi microcontroller yang mengendalikan si motor DC yang nantinya akan kita gunakan. Yang dimana platform IO ini tuh dapat membantu dalam mengatur proyek, memilih board, mengelola library, dan juga melakukan kompilasi dan upload program PWM ke microcontroller. Sehingga dengan adanya platform IO ini, maka pengaturan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor DC dapat dibuat lebih terstruktur dan stabil. Dan juga program pada microcontroller kemudian dapat dihubungkan dengan aplikasi Python Qt melalui komunikasi serial sehingga perintah dari UI seperti start, stop, dan juga pengaturan kecepatan motor itu bisa diterima dan juga dieksekusi secara baik. Nah, secara keseluruhan, editor AI ini dapat mempercepat dan mempermudah penulisan code, sedangkan platform IO itu memastikan program kontrol PWM motor DC itu dapat berjalan dengan baik di perangkat keras dan kombinasi keduanya. Maka dapat membuat pengembangan sistem kontrol motor DC berbasis microcontroller dengan antarmuka Python Qt menjadi lebih efisien dan juga mudah dipahami. Kita akan melihat dari Oke, setelah misal kita sudah yang tadi aku jelaskan yaitu mendownload dari kursor itu sendiri, nanti teman-teman bisa membuka aplikasi software dari kursornya. Kemudian setelah dibuka, teman-teman bisa pencet dari file tersebut. Kemudian pencet ke preference, kemudian di VS Code settings. Kemudian kita ketikkan dari market. Setelah ada dari market tersebut, ini kita masukin ini link dari Parovik tersebut itu dan dimasukin ya teman-teman buat yang mau dimasukin. Terus setelah dimasukin, oke. Ini kita bisa close karena ini aku setting.
jadi nggak perlu di close lagi. Kemudian kita bisa lanjut ke ini file, kemudian extension, preference, dan juga ke extensionnya. Setelah dari extensionnya, kita pilih dari extension platform IO. Diketik ya. Nih, dari platform IO ini teman-teman bisa diinstal. Berhubung aku udah nggak install, jadi ini tampilannya itu uninstall. Kemudian juga teman-teman bisa menginstal dari extension C++, kemudian ada Python debugger, kemudian ya menurut teman-teman misalnya butuh dari extension tersebut, mendingan langsung di download aja ataupun diinstal. Di Python juga diinstal. Kemudian setelah itu kalau misalnya teman-teman pengen buat codingan itu bisa ini new text file. Seperti itu. Ini untuk penggunaan dari Arduino Mega dan ini pengaturan dari minus dulu ya, kita turunin minus, kemudian ini paling minus berarti paling diam, tidak ada pengaturannya, tidak ada PWM kontrolnya lah. Kemudian nanti ini akan diarahkan juga ke plusnya, ke menuju titik tingginya ataupun titik nyala secara berputarnya pada motor DC-nya. Yang ini juga sudah dihasilkan dari pengkodingan platform IO dan juga kursornya. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut untuk video pada pengkondisian motor DC yang tadi. Ini bisa kita lihat bahwa ini masih kondisi belum nyala. Terus juga ini sudah berputar, tapi masih pelan, belum yang kencang. Lalu setelah tadi slidernya dinaikkan lagi, maka pada pemutaran dari motor DC-nya itu lebih kencang. Ini menggunakan 12 volt dan juga untuk arusnya itu 0,048. Ini bisa diatur juga nih, kemudian nanti ini dibalikan lagi ataupun arahnya, forward reverse-nya ini diarahkan lagi, dibalik, kemudian secara ini ya, pengaturan arahnya secara lebih tinggi lagi. Kemudian ini akan berputar secara kencang. Oke, ini video saya, by the way. Oke, kita lanjut ke yang kita mempraktekkan penggunaan editor AI dan platform video pada ESP32. Jadi ini kita bisa melakukan konfigurasinya dulu. Kemudian setelah dipilih ESP32 mini, kita masukin dari file-file yang ada di drive, semua untuk yang kayak bootloader, kemudian juga file yang tadi sudah dibikin, itu kita masukin dan kembali ke kursor. Kemudian setelah balik ke kursor, itu kita bisa ngeprompt, misal kita pengennya membuat user interface-nya seperti apa. Kemudian juga di sini bisa langsung di run yang nantinya akan memunculkan dari antar mukanya gitu. Untuk ini seperti ada slidernya, kemudian ada juga bentuk grafiknya seperti apa, dan ini ada frekuensi kontrolnya. Kemudian juga ini bisa dipencet connect-nya, dan jangan lupa untuk portnya itu COM10 dan juga bautnya itu 115.200. Kemudian pencet connect. Setelah connect itu akan mengkonekkan kepada oscilloscope.
Nah, pada osiloskop nanti kita bisa mengatur gitu dari frekuensi dan juga duty cycle-nya. Dan ini juga ada tampilan dari grafik UI-nya. Ini bisa diatur ya, teman-teman, untuk pengkondisian bentuk grafiknya. Dan ini kita juga bisa mengatur kemudian itu saja. Jadi itu penggunaannya, ada juga dalam wiringnya gitu ya. Wiringnya itu dari pin Arduino Mega 2560 itu kita bisa hubungkan dengan driver yang kita gunakan BTS 7960 dan juga motor DC-nya itu sendiri. Kemudian itu wiringnya kita hubungkan dari positif dan juga ground-nya. Kemudian juga dihubungkan ke dalam osiloskop dan juga power supply 12 volt. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya mengenai dari kontrol motor DC dan juga interface Qt dengan program AI, mengenai kursor AI dan juga editor AI dan ataupun platform IO. Dan itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.